محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين وخصوصا أبو سيد محمد بن علي الملك الحسني وأبو سيد أحمد بن سيد محمد الملك الحسني وسيد إله سيد سالم بن سمير أحمدنا الله بمددهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah mushola Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian fikih kita kitab Safi dan Derajat sampai di kitab Zakah, itu tentang bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Faslun al-amwal allati talzamu fiha zakatu sittatu anwa. Halaman 48. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 6 macam. Yang pertama yaitu an-na'am. An-na'am yaitu binatang ternak. Onta, lembu atau sapi atau kerbau, kambing, kuda tak termasuk, ayam tak masuk. Jadi apa yang dikeluarkan zakat? Onta, lembu, sapi atau kerbau atau kambing. Kancil tak masuk, kancil. Sampai piara kancil banyak, dia tak masuk kategori di sini. Na'am. Kalau secara ringkas ini kan kitab mukhtasar, ringkasan saja. Jadi per poin kita ambil ringkasannya aja, inti-intinya aja. Ini cuma diterangkan gitu aja kan, tidak ada keterangan, cuma sedikit saya tambahkan yang penting-penting. Binatang ternak yang dikenakan zakat itu yaitu yang masyiyah. Masyiyah ini apa? Yang dilepas, bukan yang di kandang. Jadi dilepas pagi, lepas sore, ayo balik masuk kandang, besok lepas lagi, sore balik. Itu yang kena zakat. Tapi kalau yang di kandang, memang seharusnya kalau kambing contohnya 40 ekor, itu kambing yang dilepas, bukan kambing yang di kandang. Kalau kambing yang di kandang ini pemiliknya itu bukan bos, babunya. Karena siapa yang cari makan? Dia enak aja dekat kandang nunggu. Lapar bos, mbek, katakan lapar bos. Bos itu tapi yang pergi ngarit dari rumput, dia tinggal makan aja. Habis bos, lapar, cari lagi. Ini yang macam gini, kambing macam gini tak wajib zakat. Itu ya, jangan salah paham. Walaupun 100 ekor. Karena apa? Bosnya penat. Asyik minta makan, hujan sikit, pening kepala bosnya kan. Pergilah hujan-hujan ngarit, cari dia kemana-mana, dijelajahi bumi itu. Baru antar pagi, sore, antar besok lah ngembek lagi. Ini tak wajib zakat. Tapi kalau yang dilepas, kau makanlah kau sendiri. Pokok sore balik itu 40 ekor dikenakan 1 ekor kambing. Ya, cuma kadang orang ini tak paham. Kadang sekarang kita, mohon maaf lah, kalau orang kita di kampung kita ini mana ada orang piara kambing dilepas gitu, digembala. Makanya
Di zaman dulu memang orang biara gitu. Kita zaman sekarang aja. Kalau kita lepas habis tanaman orang. Sebelah sana kebun ubi habis, sebelah sana kebun kangkung habis, sebelah sana bayam habis. Ngamuk orang. Ngamuk. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, mulai dari zaman Nabi Adam dulu sampai Rasulullah gembala kambing. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali menggembala kambing. Itu hebatnya. Apa rahasianya? Makanya saya di pondok pun anakku suruh anak-anak santri gembala kambing. Kenapa? Karena setiap nabi Allah tidak mengutus nabi kecuali dia menggembala kambing. Ya, kita tengok Nabi Musa pakai tongkat itu apa? Gembala tuh. Ya kan, yang dilemparkan jadi ular, yang dipulkan ke laut merah jadi terbelah dua. Itu hasilnya tuh balik. Itu gembala kambing, gembala ternak itu hasilnya. Sehingga itu yang dijadikan senjata mujizat justru. Rasulullah pun gembala kambing juga. Makanya kita nak sok-sokan nabi aja gembala kambing, kita miara kambing gengsi lah. Bau lah, inilah, apalah. Jangan sombong. Jangan sombong. Orang sombong itu tak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya orang kalau miara kambing itu sifat kesombongannya itu mesti turun dia. Siapa yang miara kambing, Pak? Gengsi, Pak. Tapi kalau dia mau dia miara, itu berarti man tawaddu rafa'ahullah. Siapa yang bertawadu, ya maka Allah akan angkat derajatnya. Di situ enggak ada yang enak-enak aja. Susah. Jadi ada tarbiyahnya di situ. Juga macam mana gembala kami ini kan macam-macam lah. Ada yang lari ke sana, lari ke sini, ada yang berkelahi lah. Ada yang sedang beranak lah. Jadi macam-macam, kompleks. Di sisi seorang pengembala itu menghadapi situasi ternaknya ini. Bayangkan dia punya 100 ekor kambing. Ada yang masih kecil, terinjak, ada yang nak beranak, ada yang dah sama-sama jantan berkelahi. Semua dia nak selesaikan urusan ini. Ada pula serigala datang nak ini. Itu kompleks. Jadi orang belajar mungkin di situlah dia, itu salah satunya. Tapi di antara sisi yang itu memang orang itu akan belajar menjadi orang yang tawadu. Enggak tahu itulah rahasianya Allah. Kenapa ya? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala kok tidak mengutus nabi itu kecuali menjadi penggembala kambing? Sampai saking viralnya, mohon maaf orang yang agama Nasrani itu mengatakan penggembala, pakai bahasa penggembala kan. Pakai bahasa, saking viralnya kalau nabi-nabi itu memang penggembala, penggembala kambing memang. Jadi kita ini gembala kambing. Kalau saya alhamdulillah mulai dulu ya sudah, sekarang ke pondok pun gembala, biarlah. Lantaklah orang nak bilang apa, bantai lah. Yang penting nabi aja gembala kambing, ya kan? Memang butuh kesabaran, Alhamdulillah rabbil alamin. Itu aja maksudnya tuh. Dari dulu pun tak pernah jual juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 itu ya diantaranya catatan. Terus yang kedua, emas dan perak, yaitu anak dan emas dan perak ini yang diwajibkan zakat. Emas yang perak ini, emas yang perak mohon maaf, yang simpanan, yang untuk disimpan, yang untuk investasi. Kalau emas yang untuk dipakai perhiasan, niatnya nih Bu, memang untuk dipakai, memang bukan untuk investasi, itu tak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Ibaratnya macam kita punya mobil untuk pakai sendiri, tak wajib zakat. Pajak jangan macam-macam. Ini lagi operasi lagi kan. Zakat tak wajib. Zakat tuh wajib mobil, yang wajib mana? Yang dijual. Punya mobil 5 memang dipenjual. Apakah ditaruh di garasi rumah, apakah ditaruh di showroom mobil, itu mobil yang kena zakat. Zakatnya zakat tijarah, maksudnya zakat perdagangan. Tapi kalau untuk pakai sendiri tak wajib zakat. Memang dia punya duit, bini dia mobil sendiri, dia mobil sendiri, anak dia 2 mobil sendiri, 4 mobil, tak wajib zakat. Tapi memang itu untuk dipakai lah ya. Begitu juga dengan emas dan perak ibu-ibu. Sebetulnya kalau ibu-ibu itu tak wajib zakat kalau ini
Memang ibu-ibu ini niatnya memang nak pakai aja untuk perhiasan, anting-anting, gelang ini. Tapi kalau ibu-ibu nak beli itu niatnya memang investasi. Aku mau tanya lah, ibu-ibu zaman sekarang ini beri emas bu, nak investasi ke cuma sekedar nak pakai? Ibu, investasi apa sekedar nak pakai bu zaman sekarang? Investasi tahu tak? Tabungan, ya. Kalau niat dia memang untuk tabungan kena zakat. Tapi kalau niatnya memang murni nak pakai aja untuk perhiasan, itu tak wajib zakat. Kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullah taala itu mewajibkan sekali aja zakatnya, tidak per tahun. Jadi kalau kadang-kadang ibu-ibu kan dia beli nanti jual lagi, beli nanti jual lagi. Memang niatnya apa tuh bu? Investasi, kan gitu. Sekarang lagi bisa beli-beli, nanti butuh duit, kan itu untuk tabungan kan, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Nah itu namanya niatnya bukan untuk hanya perhiasan, tapi niatnya memang untuk nabung. Kebanyakan ibu-ibu sekarang nih niatnya memang untuk itu kebanyakan. Tapi yang memang murni untuk dipakai, ya itu hukumnya ya seperti mobil itu tadi, ya bukan untuk dibisniskan, ya tak wajib zakat. Itu emas dan perak. Kalau wajibnya berapa? 85 gram. 85 gram itu berapa? Terserah dia berupa apa? Apakah dia emas lantakan yang emas kotak-kotak itu, ya? Apakah dia berupa kalung atau gelang yang niatnya investasi, ya? Itu kalau beratnya 85 gram, harga emas berapa? Sekarang berapa bu emas bu, ibu-ibu? 2 juta berapa? Lebih? 2.300.000. Dah dijual emasnya, dah dijual, dah investasi itu nama dia, ya kan? Dia kepas emas mahal jual dia, nanti beli lagi, itu jual lagi, itu investasi. Nah, anggaplah 2 juta, berarti 8 siapa yang punya emas investasi 85 gram, itu dia pembelian berapa? Kalau di 2 juta saja berarti 170 juta ya bu ya. 170 juta diambil 2,5%. Berapa tuh duitnya? Kalau 100 juta 2,5 juta. 2,5 juta sekitar 4 juta lah per tahun. Yang punya emas 85 gram itu pikir banyak tak bu? Di leher berapa biji? Sini berapa? Sini berapa? Kadang gelang ini bukan yang besar macam tangan ini tak terangkat gini. Waduh, itu memang ada lagi dekat kaki lebih dahsyat lagi. Niat dia untuk pamer-pamer tak bagus. Cuma kadang-kadang kenapa wanita itu memang secara kejiwaan, secara anunya ini memang sifatnya suka berhias. Itu Allah Subhanahu wa taala memang itu kan dari Allah sifat itu. Tapi yang tak boleh itu berlebihan, dipamerkan. Cinta betul itu yang tak boleh. Tapi namanya kayak gitu karakter sudah, wataknya perempuan memang suka. Kalau ada laki-laki sukanya pakai anting-anting, ini aneh. Ini aneh. Karena aslinya orang laki-laki itu tidak punya sifat seperti itu, ya tidak punya seperti itu. Makanya nggak boleh tasawuf, hukumnya jadi haram. Kan itu sifatnya perempuan, kok laki-laki menjalankan, ya hukumnya jadi haram. Emas dan perak, oke? Jadi tergantung harga emas berapa pada hari itu, pada bulan itu. Nah, kalau sekarang kita kalkulasi ketika emas harganya 2 juta, katakanlah 2 juta kita paskan. Nanti orang yang punya uang senilai 170 juta berarti kena zakat. Di bawah itu tidak kena. Ya. Siapa yang punya tabungan, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tabungan 170 juta, ya, itu kena 2,5%. Jadi 170 juta kali 22,5%. Nah itu sekitar berapa itu ya? Segitu tadi sekitar 4 juta lah lebih kurangnya. Dihitung pas tapi ini kan hitungan secara ini aja, kira-kira saja. Nah, jadi kalau punya 150 juta belum kena karena belum sampai satu nisab. Nisab itu apa? Ukuran standar minimal barang itu kewajiban zakat. Nah, dia berarti kalau belum dapat pokoknya 80 gram saja, kurang 5 gram belum wajib zakat.
80 gram dikali 2 juta, 160 juta. Punya duit 160 juta sekarang tak wajib zakat, dulu wajib. Waktu emas harganya 500, emas ini cepat kemarin belum lama 500, naik tahun sejuta, naik. Hah? Oh gitu, cepat kali. Intinya gitulah. Jadi tergantung hari itu harga emas berapa. Kalau umpamanya harga emas waktu itu 1 bulan yang lalu 1 juta, berarti orang yang punya duit 85 juta di bank sudah kena zakat. Begitu harga emas melonjak 2 juta, ya tak kena zakat. Karena baru 85 juta, sementara emas pada waktu itu kalau 85 gram 170 juta. Nah itu di situ. Itu yang kewajiban zakat. Oke, emas. Tapi kalau hanya anting berapa kalung satu, kalung gelang satu, ini satu. Anting tuh yang berat berapa gram sih Pak? Ada anting 50 gram tak sampai? Hah? Tak sampai? Hah? Tak bisa tak pakai perhiasan tuh 85 gram Bu. 85 gram tuh kira-kira bisa tak pakai? Lang kalung dia, anting dia, anting. Terus ini bisa ya? Yang gelang nih yang agak berat ya? Gerang saya rasa berat lah. Aku tengok yang besar-besar gitu, aku tengok orang kita beli cincin kecil aja kata dia 17 gram kecil. Nah berapa? 5 gram kecil betul. Berarti 50 gram kecil, 80 gram tak banyak. Kalau gelang yang kayak gini tuh 2 biji tuh dah 40 dan 80 baru gelangnya aja tuh. Kayak rantai apa nih? Rantai polisi. Cuma warna dia aja beda tuh, rantai polisi, rantai gari itu. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, jadi standarnya itu diingat 85 gram, poinnya di situ. Oke. Terus yang ketiga yaitu wal muasyarat, yaitu biji-bijian seperti apa nih, padi, jagung. Terus kurma masuk ya, kurma masuk ya, makanan pokok. Makanan pokok ya, itu wajib. Zakatnya berbeda-beda. Zakatnya itu berbeda-beda. Padi yang disiram pakai air hujan dengan yang pakai pengairan itu berbeda. Memang zakatnya lebih besar, sekitar 5%. Itu lebih besar daripada zakat emas dan perak. Itu rahasia Allah lah. Kenapa begitu? Durian tak masuk. Karena durian ini dia tidak termasuk makanan pokok. Apel panennya padahal lebih banyak tapi tak masuk. Karena dia tidak termasuk makanan pokok, tak ada zakat di situ. Cuma di fikih kontemporer itu dizakatkan. Ya, di fikih salaf dulu itu tidak diwajibkan zakat karena di zaman Rasulullah pun selain gandum ada juga waktu itu, delima pun ada. Ya kan? Apa ya kalau di Mekah sana nak cari durian tak ada pula. Itu tempat kita ni lah apa-apa aja tumbuh, tapi heran tak kaya-kaya, heran. Orang di Mekah tu cuma kurma aja sama delima, kok kaya betul. Indonesia ni apa aja tumbuh, heran pula tak kaya-kaya. Padahal kaya betul kita orang ni. Kalau kita mau saja sebenarnya Indonesia ini fokus ke pertanian tok aja sudah bisa kaya. Fokus ke pertambangan tok aja sudah bisa kaya. Sayangnya banyak tikus, jadi habis kena. Kalau tikusnya makan duit sekarang, bukan makan apa, makan roti, makan apa, makan duit, jadi habis banyak duit. Kita lanjutkan. Yang keempat wa ambarut tijarah wajib rubul usuru qimah urudut tijarah. Kemudian harta perdagangan, zakatnya yang dikeluarkan 4/10, yaitu 2,5%. Bukan 4/10 nih, rubul usur ini 1/4-nya 10, bukan 1/4-nya 10. Rubu itu 1/4. 1/4 rubul usur 1/4-nya 1/10. Gitu. Sama dengan 2,5%.
Urdu tijarah itu apa? Benda dagangan apa aja. Orang yang jual beli apa aja, buka toko buku kena, buka toko mobil kena, toko motor kena, pokoknya apalah, barang-barang apa, pekakas ini kena, jualan pakaian kena. Yang dihitung asetnya. Asetnya sekarang berarti berapa? Menurut harga emas. Harga emas tetap patokannya 85 gram. Sekarang aset satu toko yang di total itu 170 juta, itu putar 1 tahun kena 2,5%. Jadi dihitung duit yang ada di laci sama aset yang ada yang belum terjual. Itu urdu tijarah seperti itu, dihitung putar setahun, putar 2 tahun. Ya mobil tinggal dihitung. Mulai Innova berapa, Pajero Sport berapa, Avanza berapa, yang satu showroom ini berapa. Sebetulnya apa nih? Kalau itu dizakatkan, ya lumayan lah zakat tuh, daripada pendapatan zakat fitrah saja jadi rebutan orang pula. Zakat fitrah itu padahal cuma satu orang 2,5 kg beras. Tapi jadi sebetulnya lebih besar kayak gitu. Tapi sayangnya Pulau Sorong ini bukan orang Islam yang banyak. Itu jadi tak wajib zakat kan. Yang punya showroom bukan orang Islam pula kan. Sayang. Inilah dia. Jadi standarnya pokoknya perdagangan 85 gram emas harga itu. Asetnya tuh kalau senilai itu berarti 1 tahun dia wajib 2,5%. Seperti itu. Mutarnya bayarnya tidak harus bulan suci Ramadan. Jadi bayar zakat mal itu nggak ada hubungannya dengan puasa Ramadan, tidak ada sama sekali. Ya, yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan cuman zakat fitrah. Jadi jangan kalau bayar zakat mal ini harus bulan Ramadan, enggak. Tergantung nisabnya itu terkumpul itu pada bulan berapa. Kekayaan harta aset itu pokoknya yang 175 juta itu pada bulan apa dia punya terkumpul, putar 1 tahun, katakanlah bulan Rajab itu asetnya di total 175 juta, putar dia 1 tahun, ya bulan Rajab itu dia wajib bayar. Jangan tunggu Sya'ban, Ramadan dosa, mengakhirkan membayar zakat, mengakhirkan membayar zakat. Tahu-tahu saja bulan Sya'ban di jalan-jalan, ya kan, tokonya dirampok orang, duitnya diambil, lah habis. Dia tetap kewajiban membayar zakat karena sebetulnya kau bayarnya tuh kepada bulan Sya'ban, bulan Rajab. Kenapa kau Sya'ban kau belum bayar sampai asetmu hilang? Nunggu apa lagi? Nunggu Ramadan, ya. Nunggu Ramadan, ternyata sebelum bulan Ramadan ada permasalahan, harga hancur, akhirnya dia bangkrut. Tetap wajib bayar zakat karena kewajibanmu itu sebelum kau bangkrut kemarin pada bulan Rajab. Makanya dosa mengakhirkan zakat. Yang boleh mendahulukan sebelum waktunya, mengakhirkan setelah waktunya itu dosa, nggak boleh. Jadi jangan membayar zakat mal yang wajibnya di bulan Rajab dibayar di bulan Ramadan karena nunggu orang time bayar zakat, jangan. Itu namanya justru dosa. Tapi kalau kebalikannya, dia wajibnya ini bulan Zulhijjah, ya. Wajibnya dia punya duit 170 juta. Ibu paham ya, Ibu? 170 juta asetnya ini terkumpul pada bulan Zulhijjah. Setelah di bulan Zulhijjah terkumpul, putar setahun, haul namanya. Dia wajib putar 1 tahun, namanya haul. Haulnya kapan? Ya bulan Zulhijjah lagi, ya. Bulan Zulhijjah nanti baru haul. Tapi ternyata dia bilang, aku nak bayar dulukanlah di bulan Ramadan, boleh. Jadi mendahulukan membayar pajak pula, astagfirullah. Pajak pula lari dia, pajak. Mendahulukan membayar zakat, ya, mendahulukan membayar zakat sebelum jatuh waktunya itu boleh. Jadi mestinya dia wajibnya bulan Zulhijjah, dibayar di bulan Ramadan, gak apa-apa.
Jadi dikeluarkanlah pajak 2,5%-nya di bulan Ramadan. Sebetulnya belum wajib, wajibnya nanti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masih 3 bulan ke depan. Itu nggak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh mengakhirkan, mendahulukan boleh. Seperti juga bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah itu sebetulnya 1 Ramadan belum masuk waktunya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 15 itu belum masuk waktunya. Waktunya masuk itu kapan? Malam hari raya. Itu baru masuk waktu membayar zakat fitrah. Jadi ketika matahari terbenam, masuk 1 Syawal, di situ baru wajib bayar zakat fitrah. Jadi orang yang membayar zakat fitrah sebelum matahari terbenam akhir bulan Ramadan itu namanya membayar apa bilang ya, sebelum waktunya diwajibkan, tapi boleh. Tapi bicara yang afdal mana? Yang afdal setelah masuknya waktu. Yang afdal setelah masuknya waktu. Cuma zaman sekarang susah karena malam Idul Fitri ini orang dah sibuk bikin rendang lah, bikin gulai lah, belanja ke pasar lah, yang jilbabnya belum beli lah, sandalnya ketinggalan belum ini, aduh bisa nak raya. Jadi tidak ada waktu lagi nak bayar zakat malam tuh. Tapi sebetulnya wajibnya tuh malam itu lepas maghrib tuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah jadi kita bayar zakat fitrah 1 Ramadan boleh, boleh. 2 Ramadan boleh. Itu namanya mendahulukan sebelum wajib. Wajibnya belum wajib itu. Kenapa? Karena ketika ada orang dia meninggal tanggal 20 Ramadan, ya, itu dia meninggal sebelum zakat fitrah itu wajib bagi dia, makanya dia tak wajib bayar. Dia tidak wajib bayar. Jadi orang yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam akhir bulan Ramadan itu tidak wajib zakat fitrah. Karena salatnya orang membayar zakat fitrah itu orang yang menemukan akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Berarti apa? Menemui terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Akhirnya Ramadan dia dapat, awalnya Syawal dia dapat. Orang ini yang kewajiban membayar zakat fitrah, maksudnya waktu wajibnya sudah masuk. Kalau waktu wajibnya belum masuk, ya belum wajib. Nah gitu. Seorang anak yang lahir setelah matahari terbenam, bayi, begitu matahari terbenam, time orang buku, lahir budak ini, nggak wajib zakat fitrah, wajibnya tahun depan. Tahun ini tidak wajib karena dia tidak menemukan akhir bulan Ramadan. Dia cuman setelah matahari terbenam, berarti cuma dapat awalnya Syawal, akhirnya Ramadan dia tidak dapat. Nah jadi seperti itu. Kita kembali kepada zakat. Jadi zakat itu cara membayarnya boleh disegerakan sebelum waktunya, tapi haram diakhirkan, tidak boleh. Nah, kasusnya seperti zakat fitrah juga. Cuman kita perlu sampaikan juga kadang-kadang orang awam ini tak tahu. Orang awam ini pikir pokoknya zakat fitrah itu ya sudah awal Ramadan, awal tengah Ramadan itu udah maksudnya memang waktunya itu tidak. Sebetulnya itu belum masuk waktunya, cuman disegerakan. Jadi itu paling afdalnya ketika sudah masuk. Ya cuman tadi karena asal-asalan kondisi dan lain sebagainya. Kalau dulu zaman kecil-kecil saya ya, zaman kecil saya tahun 80-an berapa tuh, orang-orang kampung dekat Tanjung Batu, Tanjung Sari sana, orang-orang kampung, orang tua kita bilangnya kalau malam hari raya itu apa? Malam fitrah, kan gitu. Tak tahu saya orang Balai, ya. Dia kalau malam hari itu bilang malam fitrah. Kenapa begitu? Malam hari raya itu datang, orang berfitrah semua bareng satu kampung. Persis pas pokoknya dah waktu malam raya itu lah bayar zakat fitrah. Jadi lebih terkenal malam fitrahnya. Malam fitrah. Dan itu sebetulnya yang paling betul, yang paling pas. Makanya sunnahnya orang sholat Idul Fitri itu sunnahnya agak diakhirkan sedikit. Beda dengan Idul Adha. Orang sholat Idul Adha itu bagus dicepatkan. Kalau Idul Fitri sholat sunnahnya itu agak dimundurkan sedikit. Kenapa? Memberi kesempatan orang-orang untuk membagikan zakat fitrah.
Karena zakat fitrah itu sebelum sholat id dibayarkannya. Jadi umpamanya nih, tapi ini sudah tidak menjadi, mohon maaf, ini sudah tidak menjadi satu pertimbangan macam kayak saya rasa di zaman sekarang ini sudah tidak jadi pertimbangan. Padahal itu hukumnya sunat. Pengurus masjid di mana-mana tak mau tahu, pokoknya jalan atau ada ke 7.15, ya kan? Jalan atau ada ke 7.15, ya kan? Ada yang 7.15, ada sama. Akhirnya apa nih lihat pagi-pagi, waduh masih belum manasin rendang, masih belum ini, oh sebentar aduh. Jadi wah, yang zakatnya juga tak sempat bagi orang. Pengurus-pengurus masjid itu yang orang ada malam bayar zakat. Saya pernah sholat Idul Fitri di salah satu masjid, khatib di situ, begitu selesai orang bilang, ini apa kok masih banyak beras teronggo dekat pengimaman nih, belum sempat bagi katanya. Lah sudah, itu harus sudah dibagi sebelum sholat id, harus sudah sampai kepada mustahiknya. Makanya mestinya dibedakan. Sholat Idul Fitri katakan Idul Adha katakan oke jam 7.30 atau jam 7 pun tak apa-apa. Kenapa sholat Idul Adha itu harus dicepatkan, diawalkan? Karena memberi space orang untuk menyembelih kurban. Jadi cepat disembelih, cepat dipotong-potong, cepat dibagi, cepat selesai. Kalau Idul Fitri agak diakhirkan, kenapa? Memberi space orang untuk membayar zakat, untuk membagikan zakat fitrah. Jadi mestinya ada bedanya pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau mau ikut sunnah Rasulullah SAW, jadi Idul Fitri, katakanlah Idul Fitri bikin jam 7.15 atau jam 7.30. Idul Adha jam 7.30 atau 7.15, Idul Fitri bikin jam 8 atau jam 8.30. Jadi ibu-ibu enak kalau kita bikin paman, katakanlah bikinnya 8.30. Apa tak enak? Mandi bersih, rendang dah panas, apa semua dah panas, taruh di meja. Jom kita sarapan dulu. Karena sunnahnya sholat Idul Fitri itu sarapan dulu, bukan sarapan masih belum sarapan lagi. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lambat nak khutbah ustaz, aku nak balik belum sarapan kan, langsung cepat-cepat nak balik. Kalau jam 8.30 sebetulnya sudah anak-anak dah rapi-rapi, mamanya pun dah rapi ya, makan sarapan dulu, sarapan santai. Jam 8.30 kan cepat sarapan. Ini tak, yang dia dekat masjid tak sabar, tak paham apa khotib, karena pikiran dia dah apa ni dekat yang dekat rumah makanan nih, aduh kata. Jadi lintang kukang lah ceritanya. Karena kita ini, karena sunnah Rasulullah itu pasti itu ada lebih baik dan pasti ada apanya, ada satu hikmah di situ pasti. Idul Adha sunnahnya apa? Sarapannya setelah balik sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri sarapannya sebelum berangkat. Yang ada kita belum sempat sarapan lagi. Kalau Idul Fitri itu alamak nak sarapan apa, jarang air aja ibu-ibu kadang tak sempat, langsung ada, oh ya cepat, lambat nanti, lambat, ayo. Itu akhirnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita bikin sebetulnya, saking kita nih, mohon maaf, sunnah ini jarang dilakukan. Kalau kita bikin macam aneh. Ini kok jam 8 lewat belum sholat masjid nih. Padahal dia berjamaah memang lagi santai di rumah, sarapan dulu sama anak istri dia kan. Ini. Jadi isi itulah bedanya. Sebetulnya kalau kita nak malam itu lagi sedap. Saya merasa sekali kalau Idul Fitri itu orang ni, ibu-ibu terutama ni dah terkacah-kacah itu udah jelas. Ya Bu ya. Belum sempat mikir dapur, nak pakai berjalan, berangkat apa? Aku tak berangkat, tak sempat yang suruh dapur. Gitu akhirnya tak ikut dia tu. Padahal anak kecil siapa disuruh ikut sholat Idul Fitri. Terus yang kedua, kesunahan Idul Fitri di lapangan. Di lapangan itu lebih bagus. Ada kesalahpahaman. Wong masjid ada kok di lapangan, ngapain? Loh, jangan gitu. Ini sunnah Rasulullah. Rasulullah dulu tuh sholatnya tuh bukan Masjid Nabawi, tak ada. Masjid Nabawi ada, tapi Rasulullah tuh bikin di lapangan. Emang kan Masjid Nabawi ada, ngapain Rasul bikin di lapangan? Realitanya begitu.
Beda, karena kalau Idul Fitri ini kan orang berbahagia, biar bisa main anak-anak, kadang-kadang nak lintang bukang, kalau dekat masjid jatuh di tangga berdarah-darah, tak jadi hari raya pergi opname rumah sakit, ya kan? Kalau di sana anak main, kadang-kadang anak kecil ini kan apa aja segala macam. Nah, umpamanya seperti itu contoh. Oke, tinggal yang berikutnya. Ini gara-gara zakat ini sampai ke hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tak apalah, ya kan? Nah, ya silakan. Zakat profesi, mohon maaf, ini fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu fikih baru, Bu. Fikih zaman sekarang. Fikih di zaman Rasul, di zaman salafus saleh, zaman awal itu sebenarnya tidak ada. Jadi ini istilahnya ijtihad ulama-ulama zaman sekarang. Ijtihad ulama-ulama zaman sekarang. Jadi kalau kita pikir di zaman Rasulullah itu, mohon maaf, itu gaji sudah ada, tetap. Para pegawai-pegawai ini itu Baitul Mal itu tetap ada gajinya, cuma belum ada riwayat yang menunjukkan mereka diwajibkan zakatnya dari gaji mereka, itu tidak ada. Jadi ini ijtihad para ulama baru, ulama zaman sekarang, fikih kontemporer. Ini namanya zakat profesi. Kalau untuk ulama, mohon maaf, ulama salafus saleh, ulama mazhab 4 itu ya tidak ada. Kesimpulannya gimana? Ya terserah. Jatuhnya kalaupun tidak, jadinya sedekah. Ya saya tidak, mohon maaf, saya menganjurkan pun tidak, melarang pun tidak. Ya, menganjurkan pun tidak, melarang pun tidak, terserah. Kalaupun jatuh karena melarang orang nak bagi-bagi rezeki sedekah, terserah lah, jangan dilarang. Tapi menganjurkan pun tidak. Terserah, karena kita balik kepada zaman kepada yang awal dulu, para ulama memang tidak memasukkan itu, karena di zaman Rasulullah pun orang bergaji pun sudah ada, tapi belum ada riwayat yang mengatakan zakat dari gaji-gaji tersebut itu ada. Yang ada ya ini nih, yang terakhir rikaz dan ma'dan. Rikaz nih harta rikaz nih harta terpendam. Nah, harta karun, kita bilang kalau orang ketemu harta karun itu dikenakan zakat. Harta karun kenakan zakat 20%, agak banyak 20%. Tapi untuk kita, mohon maaf, kalau kayak sekarang untuk negara tak tahulah kan, aku tak tahulah. Kita yang jumpa padahal umpamanya. Ya silakan. Ya. Jadi seandainya hari ini kita mendapatkan uang 170 juta, berarti sudah wajib zakat. Mutar 1 tahun dulu. Ya, tahun depan baru wajib. Seandainya uang 175 juta ini habis, ya tidak wajib. Dia 170 juta itu dia bertahan 1 tahun. Kalau wajib muter tinggal ujungnya pas 1 tahun tinggal 100 juta, ya tak wajib. Jadi 170 juta itu katakanlah segitu nisabnya, itu dia terus gitu, tidak hilang, tidak berkurang sampai setahun, makan jadi 200 juta itu kena. Kalau dia habis ya tak wajib. Tidak wajib. Jadi namanya haul itu dia harus segitu mutar, tidak kurang dari itu. Oke, rikas. Ya. Ya. Minjem duit taruh di bank macam mana, Bu? Saya tak paham. Minjem di bank ditaruh di bank ini macam mana? Ini Pak, kita pinjam duit di bank, rencana mau beli rumah, karena rumahnya itu belum ada. Ya. Jadi kita taruhlah di bank dulu duit itu menjelang kita mendapatkan rumah. Ya. Lalu setelah berjalannya waktu 1 tahun belum dapat lagi rumah. Ya. Jadi yang setahun kita bayarkan karena itu kita pinjaman juga. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat masalah uang yang dihutangkan. Jadi ulama mengatakan, ada yang mengatakan yang bayar yang berhutang. Yang bayar berhutang, tapi kan
itu hutang lillahi ta'ala. Maksudnya saya punya duit 200 juta, ibu pinjam, ya kan? Pakai labu pinjam. Saya tak pegang duit nih, masa aku pula yang suruh bayar zakat? Ibu yang punya ibu lah yang bayarkan zakatnya. Karena saya ini meminjamkan lillahi ta'alanya kan gitu. Jadi walaupun duit itu pinjam tetap terkena. Karena yang megang siapa? Aku tak megang, udah bantu sana, aku pula yang suruh bayar zakatnya. Yang bayar zakat sana lah, enak betul. Gitu Bu. Ini pendapat ulama. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan yang suruh bayar yang punya. Saya yang bayar zakatnya tuh. Ibu karena ibu berhutang, jadi saja kepemilikannya kan lemah. Saya yang punya, yang kuat saya yang bayar. Itulah perbedaan pendapatnya para ulama. Intinya uang itu tetap dizakati. Cuman ulama yang mengatakan, ada yang bilang yang berhutang, ada yang bilang yang menghutangi. Wallahu a'lam. Terakhir wal ma'dan, yaitu hasil tambang itu kena zakat. Kalau Indonesia nih para pengusahanya, orang-orang tuh bayar zakat, kaya gitu. Timah bayar zakat, tembaga, emas Freeport, banyak duit lah. Granit ini banyak. Itulah cuman kesadaran susah. Korupsi habis-habisan. Nauzubillah summa nauzubillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.